Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 17 Januari 2024 merupakan peringatan wajib Santo Antonius Abbas. Bacaan dibawakan oleh Willy Wibianto, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Vincentia Mariati. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kasih karunia yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Kami selalu rindu akan Engkau. Bukalah telinga dan mata hati kami untuk firman-Mu dalam menghadapi segala perkara dan masalah hidup ini. Sebab hanya melalui sabda-Mu kami dapat menemukan jalan kebenaran yang menyelamatkan seperti yang Engkau inginkan. Bimbinglah kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari kitab pertama Samuel bab 17 ayat 32 sampai dengan 33, ayat 37 dan ayat 40 sampai dengan 51. Pada suatu hari, Daud menghadap Saul dan berkata kepadanya, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Mustahil engkau dapat melawan Goliat. Sebab engkau masih muda, sedang Goliat sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Tuhan telah melepaskan daku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia pun akan melepaskan daku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Maka Daud mengambil tongkatnya lalu pergi. Ia memilih dari dasar sungai 5 batu yang licin dan menaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni wadah batu, sedang umban tali dipegangnya. Demikianlah Daud mendekati Goliat, orang Filistin itu. Goliat sendiri makin dekat menghampiri Daud, dan di depannya berjalan orang yang membawa perisainya. Ketika Goliat melayangkan pandangannya dan melihat Daud, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Goliat orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para dewa, orang Filistin itu mengutuki Daud. Lalu ia menantang Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada Goliat, orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, serta lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam,
Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal putus kepalamu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang atau lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju menyongsong Daud, segera larilah Daud ke barisan musuh menghadapi Goliat. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantung batu, diambilnyalah sebuah batu, lalu diumbankannya. Maka kenalah dahi Goliat, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan Goliat dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedang Goliat, dihunusnya dari sarungnya, lalu ia menghabisi Goliat. Dipancungnyalah kepala Goliat dengan pedangnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Tuhan, gunung batuku. Terpujilah Tuhan, gunung batuku. Ia mengajar tanganku bertempur. Ia melatih jari-jariku berperang. Terpujilah Tuhan, gunung batuku. Ia menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku. Ia menjadi perisai tempat aku berlindung. Dialah yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Terpujilah Tuhan, gunung batuku. Ya Allah, aku hendak menyanyikan lagu baru bagimu. Dengan gambus 10 tali aku hendak bermazmur. Sebab Engkaulah yang memberikan kemenangan kepada raja-raja, dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Terpujilah Tuhan, gunung batuku.
batuku. Alleluia, alleluia, alleluia. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Markus bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah, ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya, maka sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Senjata Iman. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Salam sejahtera bagi kita semua. Kisah pertarungan antara Daud dan Goliat pada bacaan pertama hari ini tentu sangat menarik, terutama bagi mereka yang senang nonton pertandingan laga atau film-film action tentang superhero dan cerita kepahlawanan. Kalau dalam pertandingan profesional, biasanya para petarung memiliki kriteria yang hampir sama, misal beratnya yang diklasifikasikan dalam kelas-kelas, maka dalam film action ataupun film perang, tidak ada kriteria demikian. Siapa yang lebih kuat dan punya senjata canggih, maka dia yang menang, walau sering diceritakan jagoan kalah duluan. Bagaimana dengan pertandingan Daud dan Goliat? Goliat adalah gambaran dari seorang pahlawan
Petarung hebat dengan banyak pengalaman, tinggi dan berat badannya digambarkan seperti raksasa. Dia mengenakan pakaian perang dengan senjata yang lengkap. Kita bisa membayangkannya seperti para prajurit perang dalam film-film kolosal. Hal ini berbanding terbalik dengan penampilan Daud. Saat itu ia masih sangat muda, tidak punya pengalaman perang. Tubuhnya jauh lebih kecil dibandingkan lawannya, bahkan terlihat lemah, sehingga ia pun dilecehkan oleh Goliat. Gambaran ini sampai sekarang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, di mana orang kecil, miskin, dan lemah harus berhadapan dengan orang yang lebih kuat dan menerima pelecehan, penghinaan, juga ketidakadilan dari mereka yang merasa dirinya orang besar, kaya, dan berkuasa. Berdasarkan pengalamannya memenangkan pertarungan dengan singa dan beruang yang sering mengganggu kambing domba gembalaannya, Daud menawarkan diri untuk menghadapi Goliat. Padahal para prajurit Israel maupun Raja Saul sendiri takut dan tidak berani maju melawan prajurit Filistin tersebut. Meski kakak-kakaknya dan raja berusaha mencegahnya, Daud bertekad untuk mengalahkan prajurit Filistin tersebut. Raja pun mengizinkan Daud bertarung. Raja sempat meminjamkan pakaian perangnya kepada Daud, tetapi karena Daud bukanlah seorang prajurit perang, dia merasa terbeban dan tidak leluasa bergerak dengan perlengkapan perang tersebut, sehingga ia melepaskannya dan memakai pakaiannya sendiri, yaitu pakaian seorang gembala. Senjatanya hanya tongkat, 5 buah batu licin yang diambilnya dari sungai, dan umban. Secara keseluruhan, apa yang ada pada Daud tidak dapat menandingi apa yang ada pada Goliat. Jika situasi ini terjadi di zaman sekarang, tentunya tidak ada orang yang mau bertaruh untuk kemenangan Daud. Lalu apa yang membuat Daud nekat? Bagi Daud, cemooh prajurit-prajurit Filistin kepada prajurit bangsa Israel merupakan hinaan bagi barisan prajurit Allah. Bagaimana mungkin Allah akan membiarkan barisannya dihina, menanggung malu dan kalah? Goliat sang raksasa datang dengan pedang, tombak, dan lembing untuk menghadapi Daud. Tetapi Daud maju menghadapinya dengan senjata iman. Ia percaya Allah sendirilah yang akan bertarung dan mengalahkan Goliat serta menyerahkan kepalanya ke tangan Daud. Melalui tangan Daud, Allah bangsa Israel memenangkan pertarungan, menyelamatkan umatnya bukan dengan senjata pedang dan lembing, tetapi dengan kuasanya sendiri. Memang, senjata menjadi alat bantu kita untuk mencapai tujuan tertentu. Sudah banyak terjadi bahkan dalam kehidupan kita sekarang ini, bahwa senjata yang baik disalahgunakan untuk kepentingan orang atau golongan tertentu sebagai suatu pembenaran. Hal inilah yang terjadi saat Yesus masuk ke rumah ibadah di hari Sabat, seperti yang kita dengar pada bacaan Injil. Orang-orang Farisi yang selama ini tidak menyukai keberadaan Yesus terus mengamat-amati tindakan Yesus saat ia mendapati seorang yang mati sebelah tangannya. Tujuan mereka adalah mencari kesempatan mempersalahkan Yesus. Mereka ingin menggunakan peraturan Taurat tentang Sabat sebagai celah untuk menjatuhkan hukuman kepada Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan mereka bersekongkol dengan orang-orang Herodian yang seharusnya berseberangan dengan kaum Farisi, mengingat Herodes adalah kaki tangan Romawi yang notabene penjajah mereka.
Apa yang bisa kita refleksikan dari kedua bacaan kita hari ini? Di dalam kehidupan umat beriman, Goliat adalah gambaran masalah-masalah besar yang harus dihadapi. Bagaimana cara kita menghadapinya? Apakah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dan begitu tertekan sehingga menyerah pada Goliat hidup kita? Adakah yang menghalangi kita untuk bergantung dan berserah pada Allah? Sewajarnya kita mau mengalahkan Goliat-Goliat itu. Melalui Daud kita diingatkan bahwa kita memiliki senjata iman yang telah diberikan Allah secara cuma-cuma. Karena iman adalah pemberian dari Allah, tentu ada kuasa Allah di sana. Untuk menggunakan senjata iman, diperlukan kepercayaan dan ketaatan sepenuhnya pada Allah, supaya kita bisa menggantungkan persoalan hidup kita pada kehendak dan rencananya. Maka saat itulah Allah sendiri yang akan berperang dan mengalahkan Goliat-Goliat hidup kita. Caranya seringkali tidak seperti yang kita bayangkan. Disitulah ujian senjata iman kita. Di sisi lain, kita juga patut waspada terhadap penyalahgunaan senjata seperti yang dilakukan oleh kaum Farisi yang mempergunakan hukum Taurat tentang Sabat untuk mempersalahkan Yesus. Tujuan mereka sebenarnya mencari jalan untuk membunuhnya. Saat ini kita pun sering mendapati hukum yang sebenarnya menjadi alat untuk mengatur ketertiban dan kebaikan dalam hidup bersama, malah diperalat untuk menjadi pembenaran atas penyelewengan yang dilakukan oleh orang yang lebih berkuasa. Bagi Yesus, pilihannya bukan semata-mata kebenaran demi hukum itu sendiri, melainkan masuk ke dalam substansinya, ke dalam hati nurani antara yang baik dan yang jahat. Mana yang dipilih? Di sana kita harus berpegang pada senjata iman akan kebenaran yang datang dari Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, mampukan kami untuk senantiasa menggantungkan hidup kami dalam penyelenggaraan tangan kasih-Mu. Kami percaya bersama Kristus Putra-Mu, kami mampu menghadapi tantangan dan menang menghadapi masalah-masalah di depan kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.